teman-temanku dan anak-anakku sekalian, bahwasanya kemarin yang Bapak katakan ilmu nahwu merupakan ilmu yang sangat penting. Karena apa? Dalam amriti kamu pasti pernah lihat satu bait mengatakan wa nahwu aula amwalan ayyuklama idzil kalamu dunahu layyukama. Yang namanya ilmu nahwu adalah suatu pokok ilmu. Kenapa? Karena alam atau frasa atau narasi dalam hal ini kalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami dunan tanpa kita mengerti tentang grammar atau nahwu dalam bahasa Arab. Itu kan kemarin kayak gitu kan. Jadi prinsip atau pokok dasar daripada ilmu nahwu itu karena wa nahwu aula amwalan ayyuklama, suatu ilmu yang penting untuk diketahui seawal mungkin, sedini mungkin untuk bisa kita mengeksplor, ya, mengarungi dan katakanlah memahami makna daripada Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu ruhnya bahasa Arab, bahasanya Arab, hadis bahasa Arab, maka tentu ilmu nahwu adalah pokok dalam kita mengarungi atau mengeksplor makna daripada Al-Quran. Baik, dari sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Intinya itu ya. Sekarang kita masuk pada topik bahasan masalah maf'ul. Maf'ul itu pada dasarnya peletakannya di akhir kalimat. Artinya susunan kata dalam bahasa Arab grammarnya itu ada fi'il terlebih dahulu, fa'il, kemudian baru maf'ul. Contoh, daraba berempat, zaitun amr. Zaitun pelaku atau fa'il, amron adalah maf'ul atau objek daripada perbuatan daraba, perbuatan memukul. Itu awal daripada susunan atau grammar dalam bahasa Arab. Akan tetapi ketika maf'ulnya berbentuk dhamir, ya, dhamir itu kata ganti, ya, maka maf'ul itu seringkali lebih didahulukan daripada fa'ilnya, daripada subjeknya. Contohnya, laqad ja'akum rasulun. Nah, kamu lihat, sungguh telah datang kepadamu. Ini adalah maf'ul, ya, daripada predikat atau noun verb, ya, daripada kata kerja ja'a. Lalu fa'ilnya malah di akhir daripada maf'ul itu sendiri. Ini kenapa? Ini bahkan harus dilakukan demikian karena maf'ulnya berupa isim dhamir atau kata ganti dikasih nom. Kenapa demikian? Maf'ul yang terjadi malah lebih dahulu daripada fa'ilnya tadi karena maf'ulnya berbentuk isim dhamir, dan isim dhamir tersebut ketika berupa maf'ul maka harus dijadikan dhamir yang muttasil, dhamir yang bertemu langsung dengan verbnya, dengan kata kerjanya. Dalam kaidahnya dikatakan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Ya, dalam tingkah ikhtiar artinya bukan darurat nadom, bukan berbentuk baik, itu isim maf'ul yang berbentuk dhamir, ya, kata ganti, harus didahulukan daripada subjeknya, pelakunya, ya, dan dhamirnya tersebut harus dhamir muttasil, menyatu bersambung dengan verbnya, kata kerjanya. Jadi tidak boleh kita katakan gini,
Jadi tidak boleh kita adik, lihat ini. Jadi tidak boleh kita katakan laqad jaa rasulun iyyakum. Iyyakum nggak boleh, ya. Jadi iyyakum isim dhamir ini kalau masih bisa dijadikan dhamir yang mutasil menjadi dhamir yang mutasil dengan kata kerjanya, maka tidak boleh kita mengatakan laqad jaa rasulun iyyakum, ya. Maka harus iyyakum isim dhamir yang menjadi maf'ul, yang dhamirnya berupa munfasil, dhamir yang berpisah daripada verbnya kata kerjanya, harus dijadikan menjadi dhamir yang muttasil, sehingga mulanya dalam Al-Quran akhirnya menjadi laqad ja'akum, yang asalnya laqad ja'a rasulun iyyakum sesuai aturan susunan katanya menjadi laqad ja'akum rasulun. Ini ya, paham ya? Kecuali ada tingkah ikhtiar dalam nadom atau ada makna ikhtisos, makna yang tertentu yang menjadikan diperbolehkan maf'ul mendahului fa'ilnya, bahkan mendahului kata kerjanya. Contohnya iyyaka na'budu. Coba lihat dalam kaidah asal susunan kalimat dalam bahasa Arab harusnya fi'il, fa'il, maf'ul. Tetapi di sini ada maf'ul terlebih dahulu mendahului fi'ilnya, bahkan mendahului fa'ilnya, yaitu na'budu fi'il plus fa'il. Iyaka menjadi maf'ul daripada na'budu. Ini kok mendahului daripada ini fi'il dan fa'ilnya diperbolehkan, katanya tadi nggak boleh. Di sini nggak bolehnya selagi bukan bentuk nadom dan juga tidak ada makna ikhtisos, makna tertentu, makna menghasr. Hanya kalau ada tujuan untuk menghasr, menghanyakan, memaknai hanya, maka itu diperbolehkan. Contohnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah. Berarti kalau kamu menjumpai dalam bahasa Arab maf'ul berupa dhamir, ya, tapi kok mendahului fi'il dan fa'ilnya, oh berarti makna maf'ul di sini ada makna ikhtisos, makna ketertentuan. Maknanya kalau kita mengenai iyyaka, hanya kepadamu lah, na'budu, kami menyembah, itu kan ya, maus. Ya, ini dalilnya ini dalam alfiah ya. Wa fi iyarin la yaji'ul munfasil iza ta'atta ay yaji al muttasil. Nah, dalam tingkah ikhtiar bukan berupa nadoman baik dan juga bukan untuk mengandung makna ikhtisos, makna hanya, maka tidak diperbolehkan la yaji'u al munfasil, tidak diperbolehkan maf'ul, ya, itu berbentuk dhamir munfasil. Berarti tidak boleh laqad jaa rasulun iyyakum, tidak boleh, ya. Munfasil ini dhamir munfasil, sehingga menuntut dia untuk menjadi untuk didahulukan, sehingga menjadi dhamir yang muttasil. Ini idza ta'atta, selagi masih bisa untuk mendatangkan dhamir tersebut menjadi dhamir muttasil, maka tidak boleh maf'ul tersebut berupa dhamir munfasil. Laqad jaa rasulun iyyakum tidak boleh. Karena apa? Iyyakum yang merupakan maf'ul dhamir munfasil masih bisa disambungkan, diittisalkan dengan verbnya, dengan kata kerjanya. Berarti laqad ja'akum, ini dhamir, ya, menjadi dhamir muttasil.
fasil yang tadinya munfasil, ya. Ya. Akhirnya menjadikan maf'ul mendahului daripada fa'ilnya. Rasulun fa'il, kumnya maf'ul. Akhirnya yang tadinya laqad ja'a rasulun iyyakum menjadi laqad ja'akum rasulun. Demikian. Dari sini ada yang mau ditanya atau cukup? Cukup. Ya, kalau cukup nanti kemudian Bapak buatkan pekerjaan rumah buat kamu untuk diisi ya, gitu ya.